Halo guys, selamat datang kembali di perjalanan seru kali ini. Hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju salah satu destinasi paling terkenal di Yogyakarta, yaitu Pantai Parangtritis. Tapi tunggu dulu, kali ini kita tidak akan langsung membahas pantainya. Justru yang ingin kita nikmati adalah perjalanan menuju ke sana. Karena seringkali keindahan sebuah perjalanan bukan hanya tentang tujuan akhir, melainkan tentang setiap momen yang kita temui di sepanjang jalan. Pagi hari di pusat kota Yogyakarta selalu memiliki suasana yang khas. Matahari baru saja naik perlahan dari balik bangunan-bangunan kota. Udara masih terasa segar dan belum terlalu panas. Jalanan mulai dipenuhi aktivitas warga yang memulai hari mereka. Ada yang berangkat bekerja, ada yang membuka toko, ada pula wisatawan yang sudah bersiap menjelajahi berbagai sudut kota. Dari dalam kendaraan, kita bisa melihat bagaimana kehidupan kota berjalan begitu dinamis. Lampu lalu lintas berganti warna, sepeda motor berlalu lalang, dan suara kendaraan menjadi musik pagi yang menemani langkah perjalanan hari ini. Kami memulai perjalanan dengan perlahan meninggalkan pusat kota. Bangunan-bangunan modern, pusat perbelanjaan, dan hotel-hotel yang biasanya mendominasi pemandangan mulai berganti dengan suasana yang lebih santai. Di beberapa sudut jalan terlihat pedagang makanan yang sedang melayani pembeli. Aroma nasi gudeg, sate, dan berbagai makanan khas Yogyakarta sesekali terbawa angin hingga ke dalam kendaraan. Rasanya baru beberapa menit meninggalkan pusat kota, tetapi suasana sudah mulai berubah. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Perjalanan yang awalnya terasa panjang justru menjadi sangat menyenangkan karena banyak hal menarik yang bisa dilihat. Setiap tikungan menghadirkan pemandangan baru. Setiap kilometer membawa pengalaman yang berbeda. Dan setiap momen terasa layak untuk dinikmati. Langit kini semakin cerah. Awan putih terlihat menggantung indah di atas hamparan alam Yogyakarta bagian selatan. Angin masih bertiup lembut menemani perjalanan. Kendaraan terus bergerak maju dengan ritme santai. Di dalam mobil, suasana terasa hangat. Obrolan ringan mengalir sambil sesekali mengomentari pemandangan yang terlihat dari jendela. Saat melihat ke depan, jalan panjang masih membentang. Namun tidak ada rasa lelah. Justru muncul rasa penasaran tentang pemandangan apalagi yang akan ditemui beberapa kilometer berikutnya. Perjalanan ini mengajarkan bahwa menikmati proses sama pentingnya dengan mencapai tujuan. Dan inilah yang membuat perjalanan menuju Parangtritis terasa istimewa. Bahkan sebelum melihat pantainya, perjalanan yang mengarah ke sana sudah mampu memberikan pengalaman yang begitu kaya. Jalanan, sawah, desa-desa, aktivitas masyarakat, hingga suasana alam yang berubah perlahan menjadi bagian dari cerita yang tak terlupakan. Begitu kendaraan melewati gerbang utama, suasana langsung terasa berbeda. Jalan yang berada di dalam kawasan wisata terasa lebih lebar dan dipenuhi berbagai aktivitas wisata. Pengunjung tampak berjalan santai sambil menikmati suasana sekitar. Beberapa kendaraan wisata terlihat lalu lalang membawa penumpang. Suasana yang sebelumnya tenang di perjalanan kini berubah menjadi suasana rekreasi yang penuh kegembiraan. Hal yang paling menarik adalah bagaimana energi para pengunjung begitu terasa. Banyak wajah yang tampak bahagia. Ada yang baru datang seperti kami, ada pula yang tampaknya sedang bersiap pulang setelah menghabiskan waktu di kawasan pantai. Senyum dan tawa terlihat di mana-mana. Atmosfer positif seperti ini membuat semangat perjalanan semakin meningkat. Kami terus melaju perlahan mengikuti jalan utama yang mengarah ke area pantai. Namun saat ini fokus kami bukan pada pantainya terlebih dahulu, melainkan pada pengalaman memasuki kawasan wisata yang telah menjadi ikon Yogyakarta selama puluhan tahun. Setelah melewati gerbang utama kawasan wisata dan memarkir kendaraan, kami akhirnya mulai berjalan menuju area pantai. Semakin dekat ke bibir pantai, suasana yang kami rasakan semakin berbeda. Angin laut bertiup cukup kencang, membawa aroma khas air laut yang segar. Suara deburan ombak yang sebelumnya hanya terdengar samar, kini mulai terdengar jelas. Setiap langkah yang kami ambil terasa semakin mendekatkan kami pada salah satu ikon wisata paling terkenal di Yogyakarta ini. Dari kejauhan, hamparan pasir yang sangat luas mulai terlihat membentang tanpa batas. Pemandangan pertama yang muncul benar-benar membuat kami berhenti sejenak untuk menikmatinya.
Langit biru yang luas bertemu dengan garis cakrawala di kejauhan. Ombak Samudra Hindia bergulung-gulung datang silih berganti menuju pantai. Tidak heran jika Parangtritis selalu menjadi destinasi favorit wisatawan dari berbagai daerah. Kami berjalan perlahan menyusuri area sekitar pantai. Pasir di Parangtritis memiliki karakter yang unik. Warna pasirnya cenderung gelap dibandingkan beberapa pantai lain di Indonesia. Namun justru itulah yang membuatnya memiliki identitas tersendiri. Ketika terkena cahaya matahari, permukaan pasir tampak berkilau dan menciptakan pemandangan yang sangat menarik. Di sekitar area pantai, terlihat begitu banyak aktivitas wisata yang berlangsung. Anak-anak bermain pasir dengan penuh kegembiraan. Mereka membangun istana pasir sederhana sambil sesekali berlari menghindari ombak yang datang. Tawa mereka terdengar jelas di tengah suara deburan ombak yang terus-menerus menghantam garis pantai. Terus udaranya juga dingin banget. Di sini ada perbukitan juga. Ini kita di bawahnya. Datang sore hari sini bagus banget, teman-teman. Tempat liburan yang cocok banget buat teman-teman yang mau ajak pacar, keluarga, atau ajak komunitas ke sini. Bagus banget. Udara yang sejuk itu terasa banget di pantai Parangtritis ini. Sekarang menunjukkan pukul 16.39. Sini udaranya cuacanya nggak panas. Terus ditambah anginnya itu sepoi-sepoi bercampur dengan ombak tuh, rasa kayak ada embun gitu. Jadi kayak di sini tuh enak banget sore hari di sini. Terus selain pemandangan yang indah, di sini ada juga perbukitan. Perbukitan itu seolah-olah menambahkan nuansa yang benar-benar bagus di tepi pantai seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sebelah sana, kalian kalau sore hari ke sini bagus juga untuk menikmati sunset. Ini sebentar lagi, mungkin sekitar pukul 5 atau setengah 6 nanti, ini bakal bagus banget pemandangan sunsetnya. Nanti kita bakal rekam untuk pemandangan sunsetnya, biar untuk rekomendasi supaya ketika kalian kesini di jam sekarang itu bagus banget. Jadi sore hari kayak gini kelihatan banget ya ombak. Kalau buat teman-teman yang suka main selancar, ini termasuk bagus sih ombaknya. Cocok banget. Ini lumayan gede sore hari. Kalian bisa lihat. Kalau yang hobi main selancar nih cocok banget. Bagus.
banyak juga yang mandi, main air sore hari kayak gini. Buat kalian yang pecinta pantai, Parangtritis ini salah satu tempat rekomendasi banget buat kalian yang suka ke pantai. Ini semakin sore semakin gede ombaknya. Udah kebayang lah ya kalau malam hari kayaknya ombaknya lebih gede lagi. Bagus banget kan? Di sini tuh pantainya bersih ya, nggak ada sampah. Kemudian pasirnya itu agak coklat ya, bukan pasir putih. Tapi suasana sore hari kayak gini di sini tuh kayak tenang. Kemudian ditambah cuacanya nggak hujan ya, ini bagus kayak gini. Ditambah nuansa sunsetnya tuh kayak wow, keren banget. Ini bisa kalian lihat ya, suasana di sore hari seperti ini, ditambah sunset yang memancar dari sebelah sana. Kemudian kalau kalian mau ngambil foto dari sebelah sana ke sebelah sini tuh, ini tuh kayak terang, kayak bagus banget pencahayaan, ditambah dengan ombak yang gede. Jadi buat kalian yang suka foto atau buat video atau apa sore hari seperti ini bagus banget, keren banget. Ikutin kita terus, kita bakal menjelajahi dan mengeksplor pantai Parangtritis ini. Oke teman-teman, ini sunsetnya di sebelah sana. Ini udah kelihatan sunsetnya. Buat kalian yang hobi naik kuda di tepi pantai pada sore hari ini seperti ini rekomendasi banget buat kalian. Ini ada juga yang menjaga kudanya ya, yang pengarahnya gitu. Terus ditambah juga mereka bersedia untuk memvideoin kalian untuk sebuah konten atau apa gitu. Jadi cocok banget. Mereka bersedia untuk dokumentasi juga. Kemudian di sini banyak juga jajanan ya, jajanan cemilan-cemilan seperti itu bisa kalian menikmati di sore hari di pantai Parangtritis ini. Jadi menikmati makanannya sambil menikmati suasana pantai dengan ombak yang keras dan angin yang sejuk. Apalagi kalian bawa pasangan seperti ini, cocok banget ya, dengan ombak yang besar. Terus kalian naik kuda di pinggir pantai seperti ini, sangat romantis dan tentunya bagus untuk di-upload di sosial media. Kami melanjutkan langkah menyusuri pantai sambil menikmati angin laut yang bertiup cukup kencang. Rambut dan pakaian terus bergerak diterpa angin. Namun justru inilah salah satu sensasi yang membuat suasana pantai terasa hidup. Udara yang segar dan suara alam yang dominan membuat pikiran terasa lebih rileks dibandingkan saat berada di tengah kota. Di sepanjang pantai terdapat berbagai warung sederhana yang menawarkan aneka makanan dan minuman. Aroma jagung bakar mulai tercium terbawa angin. Asap tipis dari pembakaran jagung terlihat mengepul di beberapa titik.
Banyak wisatawan yang duduk santai menikmati makanan sambil memandang laut. Kombinasi sederhana antara makanan hangat dan pemandangan pantai memang selalu menjadi pilihan yang sulit ditolak. Salah satu hal yang menarik perhatian kami adalah luasnya area pantai. Jika dilihat dari satu titik, hamparan pasir seolah tidak memiliki ujung. Garis pantai membentang sangat panjang ke arah timur maupun barat. Pemandangan seperti ini memberikan kesan kebebasan yang luar biasa. Tidak ada gedung tinggi yang menghalangi pandangan. Yang terlihat hanyalah laut, langit, pasir, dan aktivitas manusia yang menyatu dengan alam. Ketika berjalan lebih jauh, kami mulai memperhatikan detail-detail kecil yang seringkali terlewatkan. Jejak kaki wisatawan membentuk pola-pola unik di atas pasir. Burung-burung laut sesekali terbang rendah mendekati permukaan air sebelum kembali naik mengikuti arah angin. Beberapa anak tampak berusaha mengejar burung-burung tersebut sambil tertawa riang. Suara ombak menjadi elemen yang paling dominan sepanjang kunjungan kami. Ombak besar khas Samudra Hindia datang secara terus-menerus tanpa henti. Setiap gelombang menghasilkan suara yang berbeda, tergantung ukuran dan kekuatannya. Kadang terdengar lembut, kadang terdengar sangat kuat, hingga mampu menggetarkan suasana di sekitar pantai. Kami kemudian menemukan area yang cukup nyaman untuk duduk sejenak. Dari tempat ini, pemandangan laut terlihat sangat luas. Duduk di atas pasir sambil memandang garis horizon memberikan perasaan damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Banyak wisatawan yang datang tidak hanya untuk menikmati pantai, tetapi juga untuk mengabadikan momen. Kamera profesional, drone, hingga smartphone terlihat digunakan di berbagai sudut. Tidak mengherankan, karena hampir setiap sudut Parangtritis menawarkan latar belakang yang menarik untuk fotografi. Langit, laut, pasir, dan aktivitas wisata menciptakan komposisi visual yang sangat indah. Banyak wisatawan yang datang tidak hanya untuk menikmati pantai, tetapi juga untuk mengabadikan momen. Kamera profesional, drone, hingga smartphone terlihat digunakan di berbagai sudut. Tidak mengherankan, karena hampir setiap sudut Parangtritis menawarkan latar belakang yang menarik untuk fotografi. Langit, laut, pasir, dan aktivitas wisata menciptakan komposisi visual yang sangat indah. Menjelang sore hari, jumlah pengunjung tampak semakin bertambah. Banyak rombongan keluarga yang baru tiba. Beberapa wisatawan terlihat membawa tikar dan perlengkapan piknik sederhana. Mereka memilih lokasi yang nyaman untuk menikmati waktu bersama sambil memandang laut yang terus bergelombang. Cahaya matahari perlahan mulai berubah menjadi lebih hangat. Warna biru langit mulai berpadu dengan nuansa keemasan yang muncul dari arah barat. Pantulan cahaya matahari di permukaan air laut menciptakan efek berkilauan yang sangat memukau. Setiap kali ombak datang, pantulan cahaya itu ikut bergerak mengikuti ritme gelombang. Kami terus menyusuri pantai sambil menikmati perubahan suasana menjelang senja. Banyak wisatawan mulai mencari posisi terbaik untuk menikmati matahari terbenam. Beberapa fotografer profesional tampak sibuk menyiapkan peralatan mereka. Mereka tahu bahwa beberapa jam ke depan akan menjadi salah satu momen paling indah yang bisa disaksikan di Parangtritis. Di sekitar pantai, suasana terasa sangat hidup, namun tetap menenangkan. Keramaian yang ada bukanlah keramaian yang membuat stres. Sebaliknya, keramaian ini justru menghadirkan energi positif yang membuat suasana terasa lebih hangat dan menyenangkan. Semua orang tampak datang dengan tujuan yang sama, menikmati keindahan alam dan melupakan sejenak rutinitas kehidupan sehari-hari. Semakin lama berada di kawasan ini, semakin mudah memahami mengapa Parangtritis memiliki tempat khusus di hati banyak wisatawan. Pantai ini bukan hanya tentang pemandangan laut yang indah. Ada atmosfer yang unik. Ada kombinasi antara keindahan alam, budaya lokal, aktivitas wisata, dan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat selama bertahun-tahun. Angin laut yang terus bertiup, suara ombak yang tidak pernah berhenti, serta hamparan pasir yang luas menciptakan pengalaman yang begitu khas. Bahkan tanpa melakukan aktivitas apapun, hanya duduk memandang laut saja sudah cukup untuk membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Saat matahari mulai bergerak semakin rendah menuju cakrawala, warna langit perlahan berubah menjadi perpaduan kuning, oranye, dan keemasan. Cahaya senja mulai menyelimuti seluruh kawasan pantai.
Bayangan para pengunjung memanjang di atas pasir. Suasana yang sebelumnya cerah, kini berubah menjadi lebih hangat dan romantis. Ini nggak sengaja terlihat juga ada traktor ya, membajak pasir, membuat aluran, jadi jembatan air gitu dari sungai sana. Kalian bisa lihat sungainya. Ini sungai disambungkan dari sini menggunakan traktor mengarah ke laut lepas. Sore ini langit Parangtritis seperti dilukis dengan tangan Tuhan sendiri. Warna jingga menyapu seluruh cakrawala, lalu bergradasi ke merah oranye, lalu perlahan yang hangat, matahari ada di ujung sana. Ya, bundar besar dan sangat pelan, seolah-olah ia enggan pergi. Tapi waktu tak bisa ditahan. Aku berdiri di sini di pasir yang mulai dingin. Angin mulai gigit sedikit. Tapi cahaya terakhir dari langit yang menenangkan. Mungkin dari sebelah sini ya kita akan explore. Ini bagus banget. Sunset hari ini terasa berbeda. Mungkin karena aku baru benar-benar hadir tanpa memegang kamera. Hanya duduk dan diam. Ada yang datang ke sini untuk foto-foto, ada yang datang untuk berdua pasangannya. Ada juga yang datang ke sini untuk liburan seperti kita. Saat matahari semakin rendah seperti ini, ombak seolah-olah mengikuti. Orang-orang di sini makin tenang. Tak ada suara tawa, tak ada teriakan, hanya kekaguman. Diam kolektif hanya muncul saat keindahan jadi terlalu besar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ya, kita lihat di sini matahari udah mulai separuh tenggelam, warna langit makin dalam. Ini bagus banget sunsetnya sore hari seperti ini. Ada lihat di sini. Ini adalah detik-detik terakhir matahari menghilang. Aku sempat berdoa dalam hati, bukan minta sesuatu, tapi mengucap syukur karena bisa melihat ini, karena bisa bernapas hari ini, karena masih bisa merasa meski kadang lelah. Dan saat cahaya benar-benar mulai menghilang, langit berubah menjadi biru. Biru gelap. Lalu malam pun datang. Ya, sebentar lagi malam akan datang. Sunset sore hari di Parangtritis bukan cuma keindahan alam, ia seperti alam alami.
yang mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan percaya bahwa esok akan selalu datang seindah hari ini, atau bahkan lebih indah lagi. Sore telah selesai, matahari sudah tenggelam, dan kini tinggal malam yang akan menyelimuti daerah pantai Parangtritis. Jelang malam seperti ini, tapi justru sekaranglah pantai ini menunjukkan sisi lainnya. Lebih sunyi, lebih jujur, lebih terasa hidup. Debur ombak yang tadi terdengar riang kini berubah jadi semacam nyanyian tidur, berulang, konsisten, dan dalam, seolah berkata, tenanglah, kau telah cukup berjalan hari. Di sini aku diam mendengarkan, dan buat pertama kalinya hari ini aku benar-benar hening, tidak bicara, tidak membuka HP terlalu banyak, hanya membiarkan pikiran menyatu dengan ombak di pantai Parangtritis ini. Dan di titik ini aku sadar laut tak pernah lelah, ombak tak pernah berhenti, seperti waktu, seperti kehidupan. Kita boleh lelah, tapi jangan lupa istirahat. Untuk itu bukan berhenti. Istirahat adalah bagian dari cara kita kembali. Tadi ada banyak orang di sini tertawa, berfoto, berlarian. Tapi ini mereka mungkin sebagian udah pulang, tapi sebagian lagi masih ada di sini. Dan aku suka bagian ini, bagian dimana semua menjadi perlahan, bahkan waktu pun terasa lebih lambat. Setiap detik seperti bernapas panjang, mengajak kita untuk merasakan, bukan sekedar lewat. Inilah pemandangan ini, dan menjelang malam ya, sebentar lagi akan malam. Sekarang udah pukul 17.35, sebentar lagi jam 6. Lautan lepas, awan sudah mulai redup, warnanya berganti menjadi jingga. Ujung cakrawala seperti mulai tenggelam. Angin yang tadi hangat sekarang udah berubah menjadi dingin. Angin sekarang berubah jadi dingin, tapi bukan dingin yang menyakitkan, lebih kayak pelukan angin laut gitu. Yuk. Di arah sana kalian bisa lihat tebing batu yang menjulang, warna kontras banget sama langit yang mulai ungu. Kita ke tebing sana tuh. Kayaknya tebing sana tuh bagus banget. Ya, iya, kita jalan aja ke sana. Kita explore daerah sana. Seperti apa sih, Gin? Penasaran. Di laut.
Depan sakit kuku gue. Ya, kayaknya bengkak ya. Basah kan? Agak. Ini udah menjelang malam ya teman-teman. Ini langit jingga nih, kelihatan setelah matahari terbenam. Itu bagus banget ya. Jadi tambah dengan ombak yang seperti ini tuh, di sore ini tuh ombak makin gede menjelang malam kayak gini. Tapi tuh di pantai ini tuh setenang ini gitu, bagus banget. Nah, ditambah di atas sana tuh banyak kelap-kelip lampu. Nih ya, aku deketin ombaknya nih. Dan bisa lihat buihnya menyebar di pasir. Yang contohnya ada ini. Ya bagus pemandangannya tuh, langitnya kayak jingga gitu. Ya warnanya tuh keren banget sunsetnya.